Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yashrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-du'a silahul mu'min. Wa salatu wa salam ala nabiyil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat, sahabat gansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini yaitu hidup harus berusaha. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia harus punya usaha. Kalau ingin hidup bahagia di akhirat harus punya usaha. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa kata Nabi? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin dapat kebahagiaan di dunia harus ada pada dirinya ilmu. Makna ilmu di sini al-ikhtiyar. Makna ilmu yang dikatakan oleh Nabi itu yaitu ikhtiar. Usaha. Sebab cara mendapatkan ilmu ini ialah usaha. Dikatakan al-ilmu bita'allum, ilmu itu didapatkan karena belajar. Belajar itu usaha. Setelah dapat ilmu, kita amalkan. Pengamalan itu usaha. Jangan mentang-mentang ada satu kalimat dikatakan dalam satu ayat Al-Quran, yarfa'illahil ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Sudah saya belajar ilmu, selesai. Nanti Allah angkat derajat saya. Orang yang berilmu apabila tidak ada usaha, maka tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita punya, belajar sampai sarjana, lalu kita nggak mau bekerja, akan makan apa kita? Berapa banyak sarjana pengangguran karena tidak mau bekerja, nggak mau usaha. Jadi ilmu ialah tanda ikhtiar kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Makanya dia katakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen bahagia di dunia punya ilmu, kalau pengen bahagia di akhirat punya ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen bahagia kedua-duanya harus punya ilmu. Ini namanya ikhtiar. Ada orang berbuat baik namun tidak ada ikhtiar menuntut ilmunya, maka akan sia-sia berbuat baiknya. Salat tanpa ilmu, ibadah tanpa ilmu, sedekah tanpa ilmu, zakat tanpa ilmu, ini akan Allah tolak semuanya. Sebab dikatakan di dalam kitab Zubad, di dalam kitab Zubad dikatakan siapa orang yang beramal tanpa ilmu maka amaluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'mal amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap perbuatan ibadah yang tidak didasari dengan ilmu, maka ibadah tersebut Allah akan tolak dan Allah akan hempaskan kepada mereka. Oleh karena itu, ilmu ini ikhtiar. Ikhtiar yang pertama, kata Buya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Mekah, guru saya di Mekah, beliau mengatakan, awalul ikhtiar bil ilm. Awal manusia usaha itu harus dengan ilmu. Coba kita pikir, ada orang dagang, nggak punya ilmu dagang, hancur dagangnya. Orang pengen bikin perusahaan, nggak punya ilmu dalam mengelola perusahaan itu, maka akan hancur. Jadi ikhtiar yang pertama ilmu. Lalu apakah cukup kita dapat bahagia dengan ilmu atau ikhtiar yang kita lakukan? Belum cukup. Sebab orang yang berikhtiar tanpa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwal kibir, maka dia menjadi orang yang sombong. Ada orang berusaha, pergi pagi, pulang malam, dia usaha, banting tulang. Ingin kaya tetapi tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, gal hadal kibriya, ini manusia yang sombong. Manusia yang sombong itu manusia yang tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dimulai segala sesuatu perbuatan dengan doa. Ingin keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Bismillahi majriha wa mursaha. Semua ketika kita ingin berikhtiar melakukan segala suatu perbuatan atau pekerjaan diawali dengan kalimat bismillah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhtiar yang akan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita ikhtiar
tanpa ada doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan rusak. Karena seakan-akan kita merasa al-ghina, merasa cukup. Yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, ya, wa man bakhila wastagna, orang yang bakhil dan orang yang merasa cukup, merasa mampu tanpa bantuan Allah, maka Allah tidak akan tolong mereka. Jadi kalau kita merasa cukup, merasa mampu, oh saya kaya, oh saya berilmu, oh saya orang hebat, saya punya pangkat, saya punya jabatan. Saya bisa seperti ini karena perbuatan saya bisa kaya karena pekerjaan saya bisa ini dan itu, bisa punya ilmu karena saya belajar. Dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang sombong dan akan diberikan kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau sehebat apapun antum, mau sekaya apapun antum, mau seberapa alimnya pun antum, mau seberapa hebat ibadah antum, tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ad-du'a silahul mu'min. Oleh karena itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhtiar itu tidak boleh lepas dari doa. Doa pun tidak boleh lepas dari ikhtiar. Ini ialah dua perbuatan yang harus berkesinambungan dan harus bersejajar. Ada orang ikhtiar tanpa doa, ini dikatakan orang sombong. Ada orang berdoa tapi nggak mau ikhtiar, dia hanya berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak ya Allah, berikan saya ilmu yang bagus ya Allah, berikan saya derajat yang tinggi ya Allah, berikan saya rezeki yang berlimpah ya Allah, tapi tidak mau bekerja. Ingat, doa itu apapun yang kalian minta tanpa kalian jalankan usaha, maka tidak akan Allah ijabah. Nabi Allah Musa berdoa 40 tahun tidak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak ikhtiar mengikat ontaknya. Kenapa doanya tidak ijabah? Sebab dia tidak mengikat ontaknya. Apa hubungannya? Minta, ya Allah berikan keselamatan, berikan aku ya Rabb, ya penjaminan darimu, penjagaan darimu. Tetapi dia tidak mengikat ontaknya, seakan-akan dia lepaskan begitu saja sehingga memancing orang-orang yang ingin mengambil ontaknya. Jadi ikhtiar dulu, baru kita usaha dulu, baru ikhtiar sambil doa. Jadi ikhtiar tanpa doa itu bahaya. Doa tanpa ikhtiar itu namanya orang malas. Doa saja ingin dapat duit, doa saja ingin dapat harta, doa saja ingin dapat jabatan tanpa ada ikhtiar. Ini namanya orang malas. Ya semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu berikhtiar dan selalu menjadikan doa itu menjadi senjata untuk diri kita di ini dunia. Sebab ud'uni astajib lakum, kata Allah, berdoalah maka aku akan ijabah. Jadi doa, kalau ingin segala niatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kalau ingin urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Segala kebaikan milik Allah dan segala keburukan milik saya Ahmad Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.